Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan para pemirsa video YouTube saya kali ini. Selamat bergabung di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah statistik terapan. Dan pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah topik tentang discrete probability distribution. Ini di buku Triola, Applied Statistics, ada di chapter 5. Nah, sebelumnya di chapter 4 kita belajar tentang probabilitas. Ya. Nah, jadi berdasarkan topik probabilitas tersebut, kemudian kita diperkenalkan dengan distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas ada dua, distribusi probabilitas discrete dan distribusi probabilitas kontinu. Nah, di chapter 5 ini kita akan belajar distribusi probabilitas discrete. Nah, ini diawali dengan chapter problem. Di setiap bab di buku Triola selalu diawali dengan chapter problem. Nah, dijelaskan bahwa ini ya, ada suatu institut di Virginia namanya Genetics EFV Institute di Fairfax. Mereka mengembangkan teknik yang disebut microsort ya, that it claims increases the chance of couple having a baby with desired gender. Jadi dengan metode yang dikembangkan oleh Genetic and IFV Institute ini, orang tua yang menginginkan bayinya dengan jenis kelamin tertentu itu mendapatkan kesempatan gitu ya. Microsoft EXOT method ini diklaim ya oleh institut tersebut to increase the chance of a couple having a baby girl. Ya, XY itu laki-laki ya, XX itu perempuan. Nah, yang hasil dari EXOT method itu dari 945 orang tua yang ikut dalam program EXOT method ini yang menginginkan bayi perempuan, itu ternyata ada 879 ya yang memperoleh bayi perempuan. Jadi cukup besar ya. Nah, kita akan menggunakan principle of probability. Jadi prinsip-prinsip probabilitas untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh ini meyakinkan gitu ya bahwa metode tersebut benar-benar efektif. Nah, untuk itu kita akan mendalami ya. Nah, perbedaan dengan bab 1, 2, dan 3 ini dijelaskan di gambar ini ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengkolek sampel data ya, data sampel dari keluarga yang memiliki 2 anak misalnya ya. Nah, berarti dari 2 anak tersebut apakah berapakah ya jumlah perempuannya. Nah, ini dari misalnya 2 kelahiran, jumlah perempuannya ada 0, ada 1, atau ada 2, kan maksimal 2 karena jumlah kelahirannya 2. Rata-ratanya dari jumlah perempuan yang lahir itu ya berarti dapat sebesarnya 0,9. Kemudian S-nya atau standar deviasinya dapat 0,7. Nah, cuma ini adalah dari data sampel ya. Makanya namanya distribusi frekuensi ini sampel. Nah, di probabilitas di bab 4 dan bab 5, bab 4 ini distribusi probabilitas discrete, bab 5 distribusi probabilitas normal. Itu kita belajar sifat-sifat distribusi probabilitas untuk populasi. Nah, misalkan untuk lahir bayi perempuan ya, number of girl for couple having 2 children ya. Jadi kalau kita gambarkan
sampel space-nya ada 2 ya, maaf ada 3 ya. Berapa bayi laki perempuannya? Pertama kan kalau bayi perempuan ini P ya, P bayi laki-laki L misalnya ya. Ya, kalau lahirnya adalah L terus L, maka ini kita sebut P0 ya. Kemudian L terus P, ini P1 kan. Kemudian P, kemudian L, ini juga P1. Karena ada bayi perempuan 1 ya. Ini P1 juga. Terus kemungkinan yang lain adalah P dua-duanya, P kan. Berarti ini P-nya kita dapat peluang untuk bayi perempuannya 2 ya. P2. Nah, ini berdasarkan aturan perkalian P0 atau laki-laki terus laki-laki ya, itu peluang laki-laki pertama adalah 0,5 kan, dari 2 kemungkinan. Nah, dikalikan dengan peluang laki-laki juga yang kelahiran kedua, itu kali 0,5 lagi. Jadi sama dengan 0,25 ya. Nah, kalau ini juga sama ya. L-nya juga 0,5 kali 0,5. Nah, yang P kali L-nya juga sama. Ini juga 0,25 ya. Jadi ini dua-duanya adalah 0,25 tambah 0,25 sama dengan 0,5. Nah, kalau yang ini adalah 0,5 kali 0,25. Oke, sama dengan 0,25 ya. Nah, ini yang asal-usul di sini P0 0,25, P1 0,5 karena 2 kali ya. P2 juga 0,25 lagi. Nah, bedanya dengan yang di atas, yang di bawah ini adalah dari populasi ya. Kita lihat kemungkinan bayi itu lahir perempuan kan 0,5 ya. Berapapun jumlah pasangan ya, dia akan melahirkan perempuan, peluangnya hanya 50% ya, karena ada 2 kemungkinan, perempuan atau laki-laki. Nah, kalau dengan metode tadi kemudian yang diperoleh tidak 50% ya, berarti kan karena metode itu. Tapi kita ingin menentukan apakah memang karena metode tersebut ya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana kita bisa menentukan. Nah, ini di populasi dulu ya. Nanti di bab 7 ya, kita akan menentukan dari sampel ya. Jadi kapan kita menentukan bahwa jumlah yang tidak pas 50% itu adalah misalnya kita bilang karena sesuatu yang bukan karena metode misalnya ya, yang bukan alami ya, bukan alami. Nah, itu di populasi seperti apa menentukannya. Nah, kalau di sampel itu nanti kita bahas lagi di bab 7 dan bab 8. Baik ya, kita lihat. Nah, itu disebut yang seperti itu ya, distribusi probabilitas ya. Nah, distribusi probabilitasnya adalah atas random variabel ya. Kenapa random? Nanti tadi ya, distribusi kelahiran bayi perempuan. Nah, bayi perempuan itu bisa perempuan bisa laki-laki kan random ya. Nah, random variabel itu juga syaratnya disebut distribusi probabilitas harus merupakan angka numerik ya. Jadi tadi bayinya lahir perempuan 1 atau perempuan 2 atau perempuan lahir 0 ya, tidak ada. Nah, itu 0, 1, 2 kan, berarti variabel itu akan mengambil angka gitu ya, bukan variabel misalnya jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak itu bukan angka, berarti bukan distribusi probabilitas. Nah, bisa 2 ya, meskipun dia merupakan distribusi probabilitas, tapi angkanya itu bisa diskrit, bisa continuous ya. Jadi kalau diskrit ya angka
0, 1, dan seterusnya ya. Atau bisa 1,5 tapi fix ya, bukan 1,75 gitu ya, bukan sesuatu yang bisa mengambil digit yang banyak misalnya ya, tidak putus-putus gitu ya. Nah, tapi harus putus ya, tidak ini kan diaproksimasi kan, kadang-kadang kalau ukuran itu karena continue gitu ya. Kita mengukur panjang ya 10 cm, ya 3 misalnya ya. Itu kan 3 itu juga bisa 314 ya, itu tergantung keakuratan dari alatnya ya. Nah, itu berarti memang panjang itu adalah ukuran atau variabel kontinu ya. Nah, jadi bisa variabel discrete dan atau variabel kontinu. Nah, syaratnya dia merupakan distribusi probabilitas ya, baik discrete maupun kontinu, ada 3. Tadi sudah dijelaskan, pertama harus numerik, kedua total dari distribusi probabilitas setiap variabel ketika dijumlahkan itu harus 1 ya. Tidak ada lagi variabel angka lain yang belum tersebut ya, misalnya. Nah, kalau masih ada kemungkinan angka yang lain kan berarti nilainya tidak 1 ya. Jadi semua kemungkinan kalau dihitung berarti pasti salah satu dari kemungkinan tersebut akan muncul ya. Jadi totalnya menjadi 1. Nah, kemudian ketiga, per masing-masing variabelnya itu pasti kurang dari 1 ya, karena di total 1. Nah, ini dinotasikan sigma Px sama dengan 1, atau yang kedua 0 kurang dari sama dengan Px ya. Kalau yang ini sigma berarti total keseluruhan. Kalau ini Px berarti per masing-masing angka dari random variabelnya itu ya. Itu harus kurang dari atau sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti hanya 1 angka ya. Mungkin bisa juga ya. Totalnya 1, per masing-masingnya juga kurang dari sama dengan 1. Nah, ini dicontohkan dengan yang chapter problem tadi ya. Chapter problem tadi adalah 8, tapi tidak yang 879 dari 945 ya. Kita yang ini ya, yang kalau 2 kelahiran gitu ya. Nah, ini apakah merupakan distribusi probabilitas? Kita cek. Syarat pertama, variabelnya random merupakan angka ya, betul ya. Angkanya bisa 0, jumlah bayinya perempuan, jumlah bayi perempuannya 0, atau jumlah bayi perempuannya 1, atau jumlah bayi perempuannya 2 dari 2 kali kelahiran. Kedua syaratnya sigma Px adalah 1 ya di total. Yang ini 0,25 tambah 0,25 totalnya 1 ya. Jadi pasti dari 2 kelahiran itu bisa 0, bisa 1, bisa 2 begitu ya bayi perempuannya. Pasti salah satu ini akan ada ya. Sehingga totalnya kemungkinan adalah 1. Dan kemudian masing-masing kurang dari 1 ya, sama memenuhi syaratan tadi. Nah, ini digrafikan ya, kira-kira seperti ini ya. Ini sama dengan tabel distribusi frekuensi di bab 123 yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, cuma ini adalah sumbu vertikalnya menunjukkan probabilitas ya, bukan frekuensi, sehingga jumlahnya pasti kurang dari 1. Oke, itu example 1. Nah, saya sudah membuat Excel ya untuk meringkas pembahasan ini. Nah, jadi ini tadi sudah ya, ini syarat ya. Nanti Excel ini bisa teman-teman peroleh ya, dan bisa belajar dari sini lebih ringkas lagi, tidak harus membaca buku lagi. Kalau menghadapi ujian baca buku lagi kan mungkin lama ya. Jadi ini bisa untuk mempercepat karena kita sudah baca sebelumnya. Nah, example 1 tadi ya, jadi Px-nya tadi 0,25, kemudian 0,5 dan
0,25 ya dari hitungan masing-masing kelahiran perempuan dan kelahiran bayi laki-laki. Nah, itu example 1. Example 2 ini kita lihat saja di sini dulu ya. Apakah ini merupakan distribusi probabilitas? Ya. Misalnya Pew Research Poll, responden atau subjek ditanya apakah menggunakan marijuana should be made legal, boleh dilegalkan ya di luar negeri. Ini kan menjadi isu ya karena ada manfaatnya katanya ya. Nah, jawabannya kan bukan 0 atau 1 atau 2 gitu ya, bukan angka ya. Pasti ya tidak gitu ya, boleh dilegalkan atau tidak boleh, atau tidak tahu ya. Jadi dia bukan tidak memenuhi syarat pertama ya. Jadi example 2 ini kita diminta menentukan apakah suatu kasus merupakan distribusi probabilitas atau bukan ya, random variable atau bukan. Yang example 3 juga ya, kita lihat example 3 tidak saya ketik di sini. Senior executive were asked when the job applicant should discuss salary ya. Jadi di example 3 ini juga kasus lain ya, apakah ini merupakan distribusi probabilitas random variable atau bukan ya. Kita lihat kasusnya adalah ketika senior eksekutif menanyakan kepada pelamar gitu ya, jika yang dia wawancara satu orang ya, apakah mendiskusikan salari ya. Kalau dia mewawancara 2 orang, dia mendiskusikan salari, ya itu kemungkinannya 26%. Kalau dia mewawancari 3 orang, dia mendiskusikan salari, ternyata kemungkinannya 10%. Ya. 5 orang mungkin mendiskusikan salari terlalu banyak ya, semakin kecil lagi gitu ya. Nah, ini apakah distribusi probabilitas random variable? Bukan. Nah, kita cek yang pertama memenuhi ya, karena merupakan random variabelnya jumlah yang diwawancara 1 orang, 2 orang, 3 orang, dia 1, 2, 3 berarti angka ya, numerik. Nah, tetapi sigma PX-nya ini ternyata belum sama dengan 1 ya. Berarti masih tidak jelas ini sudah semua sample space atau belum ya. Ya, dan juga memang kalau kita daftar semuanya satu-satu mungkin tidak akan jelas ya. Sampel space-nya bisa aja kan senior eksekutif mewawancara 10, bisa mewawancara 20, jadi daftarnya bisa ya panjang ya, dan belum tentu semuanya habis. Nah, kecuali kita tahu kemungkinan tidak akan lebih dari misalnya berapa ya. Dan pasti sesudah 10 misalnya ya, semuanya akan habis peluang bahwa senior eksekutif itu mendiskusikan salarinya, peluangnya berapa gitu ya. Ada yang sampai 10, mungkin tidak sama sekali itu ya. Nah, jadi yang kedua tidak terpenuhi meskipun yang ketiga terpenuhi ya, tapi dia menjadi salah satu saja tidak terpenuhi, menjadi bukan distribusi probabilitas random variable. Oke ya, jadi ini yang kedua. Ketiga, keempat saya kira bisa teman-teman lihat juga. Nah, kemudian karena di bab 1, 2, 3 ketika kita bicara distribusi frekuensi terdapat perhitungan mu ya. Nah, di sini juga ada perhitungan mu ya, atau rata-rata, atau di sini disebut frekuensi harapan. Nah, di contoh kelima itu kita akan menghitung frekuensi harapan atau mu atau rata-rata ya, atau average gitu ya. Nah, rumusnya adalah ini. Mu sama dengan sigma X min mu dikuadratkan kali PX. Nah, itu hampir sama dengan X kali Fx ya. Dibagi N kan ya, dibagi N. Nah, ini X kali PX ya. Itu dapat nanti totalnya adalah
rata-rata ini, average-nya ini. Nah, contoh yang tadi ya, bayi lahir 0 perempuan, bayi perempuan lahir 1, bayi perempuan lahir 2 kan berapa sih rata-ratanya? Nah, rata-ratanya ternyata paling tidak satu ya dari 2 kelahiran itu ada bayi perempuan. Nah, ini menunjukkan frekuensi harapan ya. Nah, cara menghitungnya kan ini saja. X-nya yang pertama 0 dikalikan kemungkinan probabilitasnya 0,25 ya. X yang kedua 1 dikalikan probabilitasnya kan 0,5. Nah, total semua X kali PX ini menjadi nilai harapan ya, atau rata-rata ya di kasus yang sampel. Nah, kemudian bagaimana menghitung standar deviasinya atau variannya ya. Nah, sama seperti varians di sampel ya, X dikurang rata-rata dikuadratkan kan ya, dikali Fx ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi yang pertama B58 itu 0 ya, dikali rata-rata, dikurangi rata-rata ya. Rata-ratanya yang frekuensi harapan ini 1. Nah, ini kita kasih dolar ya, dipangkatkan 2 ya sesuai rumusnya. Kemudian dikali PX ya, dikali 0,25. Nah, ini karena sudah di dolar bisa di-copy ke bawah ya, sampai yang ke terakhir, variabel random terakhir 0,25. Nah, ditotalkan ini akan mendapat standar deviasi nilainya 0,5. Nah, di yang kita menghitung rata-rata dan standar deviasi di samples bab 1, 2, 3 itu bab 2 apa bab 3 ya? Ada model lain ya untuk menghitung supaya mudah gitu. Kalau kita tidak punya laptop ya atau kalkulator canggih itu kan ada dikurung dulu gitu ya. Itu kan menyulitkan ya. Nah, kalau ini tidak harus pakai kurung dulu ya. Jadi ini X aja langsung dikuadratkan dikali PX-nya ini. Ini ya. X kali PX ya. X kuadrat kali PX, X kuadrat kali PX, X kuadrat kali PX. Nah, terus baru dikurangi mu ya. Jadi 1/2 minus 1 sama dengan 0,5. Nah, ini sama juga. Tapi mu-nya mu kuadrat ya. Mu kuadrat itu berarti yang XP. Ini hasil ini dikuadratkan tapi sama-sama tetap 1. Itu contoh 5 yang dibahas di sini. Halaman di situ saya tidak tulis halamannya ya. Nah, ini harusnya halamannya ada di halaman 201. Oke. Ini contoh perhitungannya ada di situ juga. Nah, ketiga, identifying unusual values ya. Halaman 202 ini. Nah, identifying unusual value ada 2 pendekatan ya. Yang pertama adalah identifying unusual value atau unusual result with the range rule of thumb ya, dengan berdasarkan petunjuk umum gitu ya. Atau yang kedua, identifying unusual result with probabilities, dengan probabilitas. Nah, yang pertama dulu kita lihat berdasarkan range rule of thumb ya. The vast majority of values should lie within 2 standard deviation of the mean. Nah, ini rule of thumb-nya, panduannya itu adalah ya 2 standar deviasi. Meskipun di sini juga dijelaskan ya, sebetulnya tidak harus 2 standar deviasi, terserah kesepakatannya. Ya antara 2 atau 3 ya. Ada penjelasan. Nah, ini such as 3 could be used instead ya, tidak harus 2. Nah, berarti kalau 2 standar deviasi gimana? Nah, ini langsung saya ambil ya dari buku example 6. Dan example 5 tadi dilanjutkan di example 6 ini. We found for families with 2 children the mean number of girl is 1 ya. Jadi kan tadi expected value-nya 1 ya, atau mean-nya ya 1 bayi perempuan. Dan standar deviasinya 0,7 ya. Tadi ini atau 0,5 ya, sebenarnya ini salah.
Tulis apa ya saya? Atau ini beda lagi ya, pokoknya misalnya standar deviasinya 0,7. Nah, bagaimana kita menentukan unusual value ya? Nah, ini identify yang unusual result atau unusual value dengan range rule of thumb ya. Ini langsung saja mu itu ditambah 2 standar deviasi dan dikurang 2 standar deviasi. Nah, berarti batas mu ditambah 2 standar deviasi menjadi maksimum. Yang minus 2 standar deviasi menjadi minimum. Jadi antara dua nilai ini adalah masih yang usual ya. Tapi dilewat di mu plus 2 berarti ke kanan, berarti dia unusual. Nah, unusualnya berarti unusual height ya. Dan atau dilewat dari kiri, dari minimum ke kiri terus ya, berarti unusual low ya. Jadi unusualnya bisa karena ketinggian atau karena kerendahan gitu. Nah, batasnya kita hitung dengan plus minus 2 standar deviasi. Nah, ini untuk populasi seperti ini ya. Nanti ini juga akan dijadikan dasar untuk menentukan unusual di sampel ya. Nah, nanti disesuaikan lagi di bab 7 dan bab 8. Nah, selanjutnya dengan mengidentifikasi unusual result with probability sekarang ya. Nah, bagaimana dengan angka, kita hitung angka probabilitasnya ya. Nah, misalnya yang tadi ya, if under given assumption ya, given assumptionnya yang bayi perempuan lahir itu ya, itu kan asumsinya adalah bayi laki-laki lahir atau bayi perempuan lahir memiliki kesempatan yang sama. Jadi 50% 50% ya. Nah, tetapi ada particular observed event ya. Probabilitasnya yang menggunakan metode X-shot metode itu ya. Ternyata probabilitasnya kecil kan dengan kalau dapat 879 itu kan harusnya dengan asumsi itu probabilitas ini kecil gitu ya. Tapi kita melihat dia dapatnya besar ya. 879 girl in 945 birth. Oh, ini masih A7 ya. Jadi ini probability of particular observed event is extremely small ya. Itu harusnya kemungkinan terjadinya bayi lahir perempuan itu 879 dari 945 kan dengan asumsi 50% ya pasti kecil ya, harusnya itu ya. Nah, berarti dia unusual ya, dapat 879 ini. Karena unusual berarti bisa kita anggap itu karena metode itu ya. Jadi metode itu dapat kita simpulkan efektif gitu ya untuk populasi ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, apakah unusualnya itu high number of girl ya? Nah, ini iya gitu ya, unusually high number ya, karena P879 or more gitu ya, dari 945 itu hasilnya sama dengan 0,000 gitu ya, jauh dari less than 0,05. Nah, ini kita tetapkan ya untuk menentukan unusual result itu adalah, kalau tadi kan ini pakai 2 sigma ya, ini pakai misalnya 0,05 ya. Jadi dengan 879 more girl in 945 births itu kan 0,00 kecil banget ya. Nah, berarti pasti lebih dari 0,05 ya, kita bilang ini berarti unusual height. Nah, misalkan ada di sampel 8 ya. Ini kita bayangkan ya, ikut ini judi lah ya. Nah, judi ini kan memang dari bisa dihitung ya dengan probabilitas gitu ya. Dan hasil hitungan kalau yang fair ya kita pasti tidak akan menang sebetulnya. Nah, kita belajar saja, bukan berarti akan menetapkan ya. Kita memiliki $5 untuk bertaruh ya di kasino di Las Vegas.
Nah, ada dua kemungkinan peluang ini alternatif ya yang bisa kita ikuti, roulette atau craps ya. Nah, dengan roulette misalnya kita ambil angka 7 ya, kita bertaruh di angka 7. Nah, dengan bertaruh di angka 7, kita kemungkinannya hanya dua ya, akan kalah sebesar $5 dengan kemungkinan 37/38 ya. Jadi kemungkinannya besar kalahnya 37/38. Tapi kalau menang itu kita dapat 175 ya. Nah, tapi kita harus bertaruh $5 dulu kan, berarti sebetulnya dapatnya 180 ya, 180. Makanya disebut net gain. Nah, ini peluangnya hanya 1/3/8 ya. Ini kan sudah distribusi probabilitas random variable ya, karena total peluang kan sudah 38/38 ya, dengan 2 sampel space ini. Jadi hanya 2 kemungkinannya, kalah $5 atau menang tapi $175 tapi kecil peluangnya, 1/38. Nah, kemudian yang dengan craps ya, nah itu kalah juga sama, kehilangan $5. Yang ini kan kita bertaruh $5 itu, tapi peluangnya 251/495, lebih kecil dari 37/38, tapi net gain-nya kecil ya, $5, tapi peluangnya besar ya, 244 bagi 495, tidak sekecil ini. Nah, kita ingin membandingkan gitu ya, mana yang lebih menarik gitu ya. Kalau kita ternyata kita bisa hitung ya. Jadi yang pertama ya, dengan roulette X-nya berapa? X-nya adalah loss berapa? Loss min 5 ya. Dan ininya 175 net gain-nya. PX-nya adalah sama dengan 37 bagi 38. Dan ininya 1 bagi 38. Yang syarat menangnya sama dengan 1 dibagi 38. Oh, maaf. Saya kasih angka. Nah, ini kalau kita hitung minus 5 kali ini sama. Nah, ini adalah ininya, frekuensi ya, nilai harapannya minus 0,26 ya yang roulette. Nah, kalau yang ini minus 5 juga sama. Kalau win dapat 5 juga ya. Nah, tapi kan di sininya sama dengan 251 bagi 495 ya. Yang ini sama dengan 244 bagi 495. Nah, ini kita copy saja. Nah, ini ternyata juga minus ya, 0,07, frekuensi harapannya sama-sama minus ya. Mana yang lebih baik? Ya, yang ruginya tidak terlalu besar ya. Tapi sama-sama rugi ya, ngapain gitu ya sebetulnya. Ini pengarangnya bagus ya, memberikan contoh, tapi jangan sampai kita tertarik ikut judi. Nah, jadi better min 0,01 pakai craps itu ya. Itu example 8 ya, halaman 8, nanti silakan dicek. Nah, kita coba sekarang latihan-latihannya. Saya sudah kopikan ya, basic skill. Random variable table 57, ya, tapi ininya tidak saya tulis ya. Basic skillnya itu mulai di sini ya. Nah, ini kita ambil yang ganjil saja ya, atau tulis saja. What is the random variable? What are its possible value? And are its value numerical ya. Jadi random variabelnya adalah X, yaitu X-nya adalah number of girls in 3 births ya, sama juga dengan contoh tadi ya. Nah, kalau 3 kelahiran kan tidak 012 lagi ya, tapi 012 dan 3 lahir bayi perempuan ya. Jadi ini what the random variable, kelahiran X ya, yaitu X, kelahiran bayi perempuan. Kemudian what are its possible value, 0, 1, 2, 3, and are its value numerical? Yes ya, numerical gitu ya. Ini bisa ditulis di sini. Oke, jadi ini X, random variable, yaitu kalau mau dijawab khusus number
of girls in 3 births gitu ya. Terus what are its possible value? 0, 1, 2, 3. Dan are its value numerical? Yes ya. Jawabannya seperti itu. Yang nomor 3, probability distribution does tabel, ini judulnya nggak usah lah ya. Does tabel 57 describe a probability distribution? Yes ya. Jadi yang pertama kan random ya, numerik ya. Yang kedua PX lebih dari sama dengan 1 kan ya juga ya, kalau saya tuliskan copy with formatting di sini misalnya ya. Oh, apa? Saya pindah. Nah ini kita jumlahkan ya. Nah ini 1 pas ya. Jadi dia memenuhi keseluruhan sigma PX sama dengan 1 ya. Dan setiap eventnya kurang dari 1. Jadi memenuhi 3 syarat ini. Yang nomor 5, discrete random variable, continuous random variable, or not a random variable. Nah ini yang A, coba kita lihat. Exact weight of quarters now in circulation in the United States ya. Jadi di Amerika itu kan ada mata uang itu ya, sen gitu ya, quarters. Nah berat dari quarters atau uang senan itu apakah sama? Kan mungkin beda ya uang-uangnya itu kan. Nah ini random variable apa bukan? Nah, random variable ya, tapi bukan discrete ya, random variable continuous ya kan, karena berat itu bisa ukurannya tidak exact ya. Kemudian number of tosses of quarter required to get heads. Nah kalau kita lempar itu berapa kali dapat head ya, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, 4, mungkin 5 sudah tidak ada ya, pasti dapat head ya. Nah itu tinggal dicoba aja gitu ya, 100 hari itu. Nah itu kemudian dapat peluangnya masing-masing, tapi di total pasti 1 ya. Jadi ini random variable discrete ya. Yang C, responses to the survey question, did you smoke at least 1 cigarette in last week? Nah ini ya tidak kan jawabannya, jadi bukan ya, not this random variable. Kemudian D, number of spin of roulette wheel required to get number 7 ya. Nah roulette ini nggak tahu berapa, misalnya ada 20 ya, diputar ya, untuk dapat 7 ya pasti ada angka ya, bisa 1, bisa 0 nggak mungkin ya, 0 pasti peluangnya 0. 1 ya mungkin sekali putar dapat 7 kan bisa ya. Atau kalau 20 kan berarti 1/20 ya. Sekali putar dapat 7, 2 kali putar dapat 7 berarti 1/20 juga. Jadi ini juga random variable discrete ya. Tapi harus dicoba untuk memperoleh distribusinya. Kemudian yang E, exact foot length of human. Ini length of humans, foot length ya. Ini random variable tapi continuous. Kemudian shoe size. Nah, shoe size ini random variable discrete ya, meskipun ada 8,5 misalnya, ada setengah-setengah tapi setengahnya exact ya. Tidak merupakan ini. Tidak merupakan continue ya. Nah, nomor 7, find its mean and standard deviation. Nah, ini coba kita lihat ya. Jadi for males ya, 4 laki-laki memiliki disorder genetik X-linked namanya ya. Masing-masing memiliki 1 anak.
The random variable X is the number of children among the 4 who inherit the X ring. Ya, jadi dari keempat laki-laki itu anaknya memiliki genetik disorder juga, itu berarti random variable kan ya, dengan jumlah masing-masing 0, 1, 2, 3, sampai 4 karena hanya ada 4 laki-laki dan masing-masing hanya punya 1 anak. Nah, ini disebutkan misalnya probabilitasnya masing-masing sini ya. Nah, ini apakah ini merupakan probability distribution ya? Ya, karena kita total jumlahnya 1 ya kan, dan merupakan angka ya, dan masing-masing dikurang dari 1. 3 syarat terpenuhi. Nah, find its mean and standard deviation ya. Nah, kita coba. Nah, ini dikalikan dengan X-nya kan. Nah, masing-masing dikalikan X-nya. Nah, kemudian jumlah di bawahnya. Jadi dapat min-nya adalah 2 gitu. Nah, kemudian bagaimana menghitung ininya? Jadi tadi kita sebut ini X min mu kan, dikuadratkan ya, dikali PX. Ini kan cara pertama ya. Dikuadratkannya saya tulis subscript ya. X min mu lah ya. Mu-nya biar tidak susah nyarinya. Atau sebetulnya ada mu dari simbol, I insert simbol, ada mu ini ya. Nah, X min mu dikali PX ya, sama dengan ini X min mu ya, mu-nya kan yang ini ya. Nah, ini tapi jangan lupa di dolar ya, dipangkatkan 2 dikali PX ya. Ini bisa ditarik ke bawah. Kita cek yang ini. Nah, sama ya, dikali C170. Dikali ini ya, dikurang ini. Nah, berarti ini kira-kira totalnya 2 ya. Jadi rata-ratanya 1, standar deviasinya 2. Atau kan tadi ada alternatif rumus adalah X kuadrat ya, dikurang X kuadrat dikurang X kuadrat dikali ya, dikali PX dikurang mu kuadrat ya, simbol pas. Atau ini kan harus di sini mu kuadratnya ya, supaya kelihatan bahwa ini model manual ya, tidak punya kalkulator yang bagus ya. Jadi X kuadratnya ini dikuadratkan dikali PX, ini kan turun ke bawah, di total, dan dikurang mu kuadrat sama dengan mu kuadrat ini ya. Salah, min mu, oh iya, min mu salah satu dikuadratkan, betul. Jadi 4 ya X ya, tadi betul. Oh iya, ini bukan ininya, yang ininya yang dikuadratkan ya. Nah, jadi ini juga sama, 5 dikurang 4 dengan 1 ya. Multiplikasinya harusnya 1. X min mu
Ini salah lagi. Ini harusnya yang ini. D ya, if n F4. Nah, kalau ini benar ya. Jadi malah ya ini bisa untuk mengecek ya rumus kita benar atau tidak ya. Jadi ini sama ya dengan formula 1 dan maupun formula yang satu lagi ini. Standar deviasinya 1, mu-nya sama dengan 2 gitu ya. Itu ya. Nanti tinggal copy aja nih rumus ini. Ted is not particularly creative, supaya ini ya, kalau di copy kan kita gampang, tidak salah lagi seperti tadi mengambil referensinya. The random variable X is the number of girls Ted approach before encountering who reacts positively. Ini kan if a probability distribution is given, ini probability distribution atau bukan? If I could rearrange alphabet, jumlah X, jumlah gak wanita ya yang didekati oleh Ted sebelum dia memperoleh yang bereaksi positif gitu ya. Nah ini kan tidak jelas ya sample space-nya ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, jadi ini mungkin bukan random variable ya. Jadi if a probability distribution is given ya, probability distribution-nya tidak ada ya. So, nomor 9 coba kita lihat di sininya. Oh, ada ya ininya. Nah ini tapi mungkin kalau di jumlah dia belum sama dengan 1 ya. Jadi harus berapa wanita yang harus ditanya. Nah ini ternyata sampai 5 ya, kita cek jumlahnya. Ini belum gimana ya? Harusnya dihubung. Oh kan belum ini, ada kemungkinan 10 dengan probabilitas berapa gitu ya. Ada 20 wanita, mungkin masih ada kemungkinan ada yang menjawab probabilitasnya baru 1 gitu ya misalnya dari 20 ya. Baru total misalnya kalau sudah semua berarti sudah merupakan probability distribution. Nah kalau ini belum sampai 1 ya belum ya. Nah berikutnya 11, sosiologis randomly select single adult. Nah, random variable X adalah jumlah di grup yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk merayu adalah secara personal gitu ya. Nah ini dari group of 4, jadi jumlah X-nya 0, 1, 2, 3, 4 ya, karena yang ditanya ada 4. Yang bilang bahwa merayu itu dengan secara in person ya, secara personal, itu bisa 0, bisa 1, sampai 4 aja kan. Nah total 1 ya, jadi memang hanya kemungkinannya 5 sampel space ini. Nah sama, ini juga diminta menentukan find, mean, dan standard deviation. Ini bisa kita ambil, ini pas juga nih. Kita ambil dari sini saja langsung, Ctrl C, Ctrl V ya, karena sama-sama 4. Kalaupun tidak 4 ya bisa di apa namanya. Nah cuma ininya harus diperbaiki. Yang mana yang perbaiki? Yang di sini ya. 189 C 189. Oke. Ini bukan D171 tapi yang ini ya. D189. Betul ya. Ini copy ke bawah. 2,21 kali ya. Nah ininya yang 9905 ini sama juga ya. Yang kuadratnya betul nggak? Betul ya. Nah ini 9905 beda karena apa ini bedanya? Ini kita coba lihat
jawabannya saja. Nomor 11. 0,99 betul ya. Oh, Neo-nya 2,2. Ya betul ya. Ininya 1 ya. Neo 2,2 dan 1. Yang ini 1 juga sih ya. 0,994. Ya beda-beda sedikit ya karena beda cara perhitungan. Sudah benar. Kita mau cek juga yang lain. Kayaknya udah benar ya. Nah, use the range rule of thumb to identify a range of value containing the usual number of girl in 10 birds ya. Is girl in 10 birds an unusually low number of girl? Explain. Jadi ini berdasarkan 15 ini ya. 10 bird from 10 different set of parent ya. Berarti jumlah kemungkinannya perempuan bayinya 1 sampai 10. Find the mean and standard deviation ya. Tinggal dikopikan seperti tadi. Tapi karena ini beda ya, saya copy sebagian saja. B204 dari C. Betul ya, udah sampai bawah. Ini sama dengan Ctrl C, Ctrl V. 5 ya ternyata. Nah, di sininya kita ubah. Nah, enaknya kalau sudah punya contoh hitungannya ya, tinggal timpa saja ya. Pangkat 2 kali C 204, betul ya. Enter. Nah, kita copy ke bawah. Jadi standar deviasinya adalah 2,508 ya. Udah betul? 15. Aduh, salah ya. Kita coba kita pakai yang ini. X kuadrat sama dengan kuadrat kali PX. Ini. Yang ini duanya. Ini kuadratnya adalah ini. Ini ya, dikuadratkan. Jadi 5 min. Nah, ini yang kurang kuadrat. Ya, 7. Nah, ini betul ya. Oh, 27 sama minus ini. Ini antara kunci yang salah berarti ya. 15 ini sigmanya bukan 1,6 ya. Kalau hitungan saya ini 2,508 ya, dan betul dengan 2 cara. Mungkin ininya yang salah, mudah-mudahan. Nah, kemudian use rule of thumb, ini tidak ada kuncinya ya. Nah, usual number-nya kan 5 plus 2 kali sigma ya. Sigmanya ini. Dan 5 minus 2 kali sigma. Nah, jadi antara 0,16 sampai minus sampai plus 10,016 yang usual ya. One girl in 10 birds, an unusual number of girls. Enggak ya, karena ini sampai minus gitu.
Nah ini tapi kalau bukan 2,508 mungkin ini jadi beda lagi ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Nah ini sebetulnya ada campai binomial, cuma belum sempat dijelaskan. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.